Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya hari ini? Saya doakan semoga kalian bersama dengan keluarga tercinta di rumah dalam kondisi sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar tema 3, subtema 3, pembelajaran yang keempat dengan muatan mata pelajaran IPS, PPKN, dan Bahasa Indonesia. Mari kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana kalian sudah siap? Ya, silahkan disiapkan alat tulisnya. Barangkali nanti ada hal yang penting bisa langsung kalian catat. Sudah siap? Ya, kita mulai ya. Indonesia merupakan negara yang kaya akan keragaman, baik itu agama, suku, bahasa, pakaian tradisional, adat istiadat sosial, dan lain-lainnya. Keragaman sosial budaya tumbuh dan berkembang membentuk kebudayaan sesuai daerah masing-masing. Keragaman ini mendorong pembangunan sosial budaya yang ada di Indonesia. Tujuan dari pembangunan di bidang sosial budaya adalah terwujudnya kesejahteraan rakyat. Berikut adalah bidang pembangunan sosial budaya. Yang pertama, ada bidang kesehatan, kemudian bidang pendidikan, bidang kesejahteraan sosial, bidang kebudayaan dan pariwisata, bidang kependudukan, bidang pemuda dan olahraga, dan sebagainya. Nah, ini hanya beberapa bidang pembangunan sosial budaya ya. Namun jika beberapa bidang pembangunan sosial budaya ini terus dimajukan, maka akan terbentuk masyarakat Indonesia yang sejahtera. Berikut adalah upaya untuk membangun sosial budaya. Yang pertama, membudayakan semangat gotong royong. Nah, semangat gotong royong ini sudah ada memang sejak lama. Jangan sampai hal ini luntur oleh masyarakat kita. Kemudian yang kedua adalah tolong menolong antar masyarakat. Yang ketiga adalah membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil sebuah keputusan dan melestarikan budaya daerah serta menjaga kerukunan antar masyarakat. Jika upaya untuk membangun sosial budaya ini terus dilakukan, maka tentu saja masyarakat Indonesia akan semakin maju sosial budayanya. Berikut adalah manfaat dari keragaman sosial budaya. Yang pertama, manfaat keragaman ini adalah dapat menumbuhkan rasa nasionalisme. Kemudian sebagai identitas bangsa Indonesia di dunia internasional. Yang selanjutnya, kita dapat memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia akan tetap terjaga. Yang keempat adalah sebagai sumber pengetahuan dunia, karena di dunia Indonesia ini termasuk salah satu negara yang banyak keberagamannya, yang bisa menarik dari wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia. Nah, dari keragaman yang ada di Indonesia ini dapat memupuk dari keragaman budaya yang ada di Indonesia. Berikut contoh teks ya dari Sanggar Tari ya, tentang wadah para penari tradisional. Jadi tentang Sanggar Tari. Sanggar Tari merupakan sebuah organisasi yang sengaja dibuat untuk mewadai kreativitas seni warga masyarakat, khususnya dalam hal seni tari. Salah satu Sanggar Tari yang aktif dalam melestarikan lingkungan tradisional daerah adalah Sanggar Tari Kambang Tigarun dari Kalimantan Selatan. Sanggar Tari ini memiliki misi menumbuhkan dan memupuk cinta budaya Nusantara,
khususnya adalah daerah Kalimantan Selatan sehingga tetap lestari. Sanggar tari ini juga menciptakan berbagai kegiatan seni di lingkungan sendiri yang kelak dapat maju hingga ke jenjang internasional sehingga dapat mengharumkan nama bangsa. Sanggar tari Kabang Tigauran ini tidak membatasi anggotanya. Hal ini tetap mengacu pada tujuan didirikan sanggar ini, yakni mewadai para muda-mudi Kalimantan Selatan untuk menyalurkan minat, bakat, dan kreativitas di bidang seni tari. Nah, bisa kita lihat di sini berdasarkan teks tadi, tampak siapapun dapat menjadi anggota Sanggar Tari Tigarun tanpa memandang keberagaman sosial yang ada. Mereka hanya ingin memajukan budaya Indonesia melalui tarian. Nah, sanggar tari merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya. Kenapa? Karena sanggar ini menjadi sebuah tempat bagi para pemuda dan pemudi untuk secara positif mengembangkan bakat dan kemampuan dirinya. Berikut adalah tujuan pembangunan sosial budaya di bidang kebudayaan dan pariwisata. Nah, yang pertama tujuannya adalah mengembangkan kebudayaan nasional. Yang kedua, mengembangkan kebebasan berkreasi dalam berkesenian. Kesenian-kesenian daerah itu bisa dikembangkan sehingga dapat terkenal sampai ke luar. Kemudian melestarikan apresiasi nilai kesenian dan budaya tradisional. Selanjutnya, menjadikan kesenian dan budayaan tradisional Indonesia sebagai pengembangan pariwisata. Nah, hal ini tentu saja akan menarik para wisatawan, apalagi wisatawan asing yang sangat senang melihat keunikan yang ada di Indonesia, serta mengembangkan pariwisata dengan memberdayakan masyarakat setempat. Jika pariwisata suatu daerah itu maju, maka masyarakat setempatnya pun juga akan maju juga. Nah, kemarin kalian telah belajar tentang membuat rancangan iklan media elektronik. Nah, untuk iklan media elektronik, kita juga harus mempersiapkan naskah dan sketsa gambar berdasarkan naskah. Sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah itu disebut dengan storyboard. Saya ulangi, storyboard. Apa sih gunanya storyboard itu? Storyboard itu dapat menyampaikan ide cerita dengan mudah kepada orang lain. Nah, hal ini sangat penting ya, agar setiap pihak yang berperan dalam pembuatan iklan punya pengertian yang sama dengan apa yang kita kehendaki atau yang penulis iklan kehendaki. Contoh berikut ini adalah storyboard ya tentang berpuasa. Kalian lihat, ada adegan yang pertama, ada anak yang sedang kepanasan kemudian kehausan. Yang kedua, dia masuk rumah. Adegan yang ketiga, dia sedang mengambil gelas. Ada tulisannya di situ, "Aha, mumpung sepi." Adegan yang keempat, ternyata ibunya masuk dan bertanya, "Kamu gak puasa?" Adegan yang kelima, ibunya mengingatkan bahwa berpuasa itu harus dari hati, karena Allah itu melihat walaupun gak ada orang yang melihat. Jadi di sini contoh storyboard tentang iklan berpuasa. Ya, kalian juga bisa membuat latihan di rumah sesuai dengan storyboard ya. Iklan dari di rumah sesuai dengan cerita kalian sendiri ya. Mudah-mudahan ini bisa membantu kalian untuk bisa memahami pembelajaran kita pada hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Selamat belajar. Tetap semangat, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.